Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuping Safitri. Hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi stem cell untuk memenuhi tugas case-based learning saya. Di sini ada kasus tentang penyakit leukemia. Penyakit leukemia adalah penyakit yang terjadi ketika sel kanker ditemukan di daerah dan sumsum tulang. Kondisi ini disebabkan oleh produksi sel darah putih yang tidak normal atau terlalu banyak. Poin pemaparan dalam materi kali ini yaitu strategi teknologi stem cell apa yang dilakukan untuk terapi atau penyembuhan leukemia, bagaimana prosesnya, dari laboratorium hingga ke pasien. Ketiga, pembentukan stem cell. Keempat, protein-protein yang berperan dapat berupa growth factor, interleukin, dan lain-lain. Untuk membahas tentang strategi teknologi stem cell yang digunakan untuk terapi atau penyembuhan leukemia, di sini saya menggunakan dua pengobatan, yaitu pertama terapi sel punca hematopoietik HSCT. Prosedur ini yaitu prosedur infus sel puncak hematopoietik untuk membangun kembali fungsi sistem hematopoietik pada pasien dengan gangguan hematologis, termasuk leukemia. Sel punca hematopoietik HSC merupakan sel induk yang berperan dalam produksi sel darah matang dalam tubuh. Yang kedua yaitu penggunaan sel induk mesenchymal atau MSCS. MSCS adalah sel punca dewasa yang memiliki kemampuan multipotent, artinya dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, termasuk sel-sel darah yang terlibat dalam pembentukan jaringan. MSCS dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan jaringan dan membalikan fungsi sistem hematopoietik dalam pengobatan leukemia. MSC dapat digunakan sebagai terapi pengganti seluler untuk menggantikan sel darah yang abnormal dengan sel yang sehat. Untuk proses terapi sel punca hematopoietik dari laboratorium hingga ke pasien, pertama sel punca hematopoietik atau HSC dikembangkan dari sumber sel induk pluripotent seperti sel punca pluripotent terinduksi atau IPS di laboratorium. Kemudian sel HSCS diproses dan disimpan untuk digunakan pada pasien, yang melibatkan prosedur infus sel punca hematopoietik untuk membangun kembali fungsi sumsum tulang dan sistem kekebalan tubuh. Tahap terakhir adalah pemberian sel HSC kepada pasien melalui prosedur transplantasi sel punca hematopoietik. Proses penggunaan sel induk mesenchymal MSCS. Pengambilan sel MSC dapat ditemukan di berbagai jaringan seperti stroma sumsum tulang belakang, priosetum, lemak, dan kulit. Mereka juga dapat diambil dari sumber sel induk pluripotent seperti sel punca pluripotent terinduksi IPS. Pengolahan sel MSC ke MSC diambil kemudian diproses dan disimpan di laboratorium untuk digunakan pada pasien. Ketiga, pemberian sel MSC kepada pasien. Sel MSC yang telah diproses dan diberikan kepada pasien melalui prosedur yang sesuai seperti transplantasi sel punca hematopoietik. Pengobatan leukemia sel MSC dapat digunakan dalam pengobatan leukemia baik sendiri maupun dalam kombinasi dengan terapi lain. Pembentukan sel punca. Pembentukan sel punca atau stem cell adalah jenis sel yang belum memiliki fungsi khusus dan memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel yang berbeda. Pembentukan sel punca terjadi pada tahap awal embriogenesis, di mana sel punca berasal dari lapisan dalam embrio yang disebut blastosit. Proses ini dikenal sebagai gastrulasi. Protein-protein berperan dalam pembentukan sel punca yaitu
Ada growth factor. Growth factor ini merupakan pertumbuhan yang dimulai dengan faktor pertumbuhan endotel vaskular dan faktor pertumbuhan epidermal atau FVGF dan faktor pertumbuhan epidermal EGF. Dan untuk angiogenesis adalah angiopoietin. Lalu angiogenesis adalah proses fisiologis yang dimana pembuluh darah baru terbentuk dari pembuluh darah yang telah tiada. Sedangkan interleukin yaitu kelompok besar sitokin yang diproduksi oleh sel-sel imun dan berperan dalam mengatur respon imun. Contohnya yaitu interleukin 1, interleukin 2, dan interleukin 6. Protein ini memiliki peran penting dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.